Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat renungan hati. Pernahkah kalian merasa begitu gelisah dengan masa depan? Begitu takut dengan ketidakpastian hidup? Malam-malam tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana nanti atau apa yang akan terjadi besok? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah merasakan hal ini. Di zaman yang serba cepat ini, di era yang penuh dengan ekspektasi dan deadline, berapa banyak dari kita yang bisa tidur dengan hati benar-benar tenang? Kita hidup dalam masa di mana semua harus terencana dengan sempurna. Ada timeline untuk karir yang harus dicapai, target-target pencapaian yang harus dipenuhi, ekspektasi sosial untuk setiap fase kehidupan yang harus kita jalani. Belum lagi tekanan dari media sosial yang terus menunjukkan kesuksesan orang lain, membuat kita merasa tertinggal atau kurang berhasil. Dan ketika realita tidak sesuai dengan rencana indah yang sudah kita susun, ketika mimpi-mimpi yang sudah kita gambar dengan detail ternyata harus berubah haluan, saat itulah hati mulai gelisah, pikiran mulai kacau, dan jiwa mulai resah. Tapi tahukah kalian, sahabat, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, jauh sebelum kita merasakan kegelisahan pertama dalam hidup, jauh sebelum kita mengenal apa itu kekhawatiran dan ketakutan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis sesuatu yang sangat istimewa, sangat indah, dan sangat sempurna untuk setiap jiwa yang akan Dia hadirkan di muka bumi ini. Itulah yang kita kenal dengan nama Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz bukanlah sekedar papan catatan biasa seperti yang mungkin ada dalam pikiran kita. Ia adalah manifestasi paling agung dari ilmu Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tempat di mana tertulis dengan sempurna segala takdir makhluk dari awal penciptaan hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Subhanallah. Coba kita renungkan sejenak makna ayat yang begitu mendalam ini. Setiap air mata yang pernah kita teteskan dalam kesendirian, setiap senyuman yang kita ukir ketika bahagia, setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan hidup ini, setiap detik nafas yang kita hirup, setiap detak jantung yang berdenyut dalam dada, semuanya tanpa terkecuali sudah Allah ketahui sejak zaman azali, sejak sebelum langit dan bumi dicipta. Ilmu Allah tidak terikat oleh batasan waktu seperti yang kita alami. Baginya, masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah satu kesatuan yang Dia lihat dalam satu pandangan yang sempurna. Ini bukan tentang fatalistik yang mengajarkan kita untuk menyerah begitu saja pada nasib, tapi ini adalah tentang kasih sayang Allah yang begitu sempurna, begitu menyeluruh, sehingga tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang luput dari perhatian, pengawasan, dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Dalam perjalanan hidup yang penuh lika-liku ini, berapa kali rencana-rencana indah yang sudah kita susun dengan matang ternyata harus berubah drastis. Berapa kali mimpi-mimpi yang sudah kita gambar dengan penuh harapan, tiba-tiba harus kita revisi total karena kenyataan berkata lain. Mungkin di antara kita ada yang sejak kecil bercita-cita menjadi dokter, sudah belajar keras, sudah mempersiapkan segalanya, tapi ternyata tidak diterima di fakultas kedokteran.
Mungkin ada yang merencanakan untuk lulus kuliah tepat waktu dengan IPK sempurna. Tapi realita berkata lain. Ada mata kuliah yang harus diulang, ada semester yang harus ditambah. Mungkin ada yang sudah menetapkan dalam hati untuk menikah di usia 25 tahun dengan pasangan yang sudah lama dikenal. Tapi ternyata Allah berkata, belum saatnya. Dan hubungan itu tidak berlanjut. Atau mungkin ada yang sudah menyiapkan karir impian di perusahaan multinasional. Sudah melamar kemana-mana. Tapi ternyata jalan hidup justru membawa ke arah yang sama sekali berbeda. Mungkin ke dunia entrepreneurship, ke dunia sosial, atau ke bidang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saat-saat seperti inilah seringkali hati kita goyah. Iman kita diuji, dan kita mulai mempertanyakan hikmat Allah. Tapi ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu menenangkan. Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdir yang telah ditulis untuknya. Luar biasa sekali makna hadis ini, sahabat. Hadis ini mengajarkan kita bahwa takdir Allah bukanlah alasan untuk berpangku tangan dan berhenti berusaha. Justru sebaliknya, takdir adalah motivasi terbesar untuk terus berusaha, terus berjuang, terus berikhtiar dengan penuh keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari jalan menuju takdir terbaik yang sudah Allah tulis untuk kita. Sekarang, mari kita luruskan satu pemahaman yang sering keliru di masyarakat kita. Tawakal bukanlah sikap pasrah yang kemudian membuat kita tidak berbuat apa-apa, menunggu rezeki turun dari langit tanpa usaha, atau bermalas-malasan dengan dalih sudah takdir. Itu adalah pemahaman yang sangat salah tentang tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat jelas bersabda, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Perhatikan urutan dalam hadis ini. Ikatlah unta dulu, baru kemudian bertawakal. Ikatlah unta adalah simbol ikhtiar, usaha maksimal, kerja keras, dan upaya terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan bertawakal kepada Allah adalah penyerahan hasil akhir kepada Allah setelah kita melakukan segala yang mampu kita lakukan. Tawakal yang sesungguhnya adalah ketenangan hati yang mendalam, yang meyakini dengan penuh keyakinan bahwa apapun hasil yang akan kita dapatkan setelah berusaha maksimal, itulah yang terbaik menurut Allah untuk perjalanan hidup kita. Bukan karena kita malas berusaha atau takut menghadapi tantangan, tapi karena kita yakin sepenuh hati bahwa setelah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, Allah lah yang akan menentukan jalan terbaiknya untuk kita. Dan Allah berjanji dengan sangat indah dalam surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini bukan berarti semua keinginan duniawi kita akan terpenuhi persis seperti yang kita mau, tapi ini berarti semua kebutuhan jiwa kita, kebutuhan spiritual kita, kebutuhan kebahagiaan hakiki kita akan tercukupi dengan ketenangan, kedamaian, dan keberkahan yang tidak bisa dinilai dengan materi apapun di dunia ini. Tapi ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu menenangkan. Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdir yang telah ditulis untuknya. Luar biasa sekali makna hadis ini, sahabat. Hadis ini mengajarkan kita bahwa takdir Allah bukanlah alasan untuk berpangku tangan dan berhenti berusaha. Justru sebaliknya, takdir adalah motivasi terbesar untuk terus berusaha, terus berjuang, terus berikhtiar dengan penuh keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari jalan menuju takdir terbaik yang sudah Allah tulis untuk kita. Sekarang, mari kita luruskan satu pemahaman yang sering keliru di masyarakat kita.
Tawakal bukanlah sikap pasrah yang kemudian membuat kita tidak berbuat apa-apa, menunggu rezeki turun dari langit tanpa usaha, atau bermalas-malasan dengan dalih sudah takdir. Itu adalah pemahaman yang sangat salah tentang tawakal. Rasulullah SAW dengan sangat jelas bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Perhatikan urutan dalam hadis ini. Ikatlah unta dulu, baru kemudian bertawakal. Ikatlah unta adalah simbol ikhtiar, usaha maksimal, kerja keras, dan upaya terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan bertawakal kepada Allah adalah penyerahan hasil akhir kepada Allah setelah kita melakukan segala yang mampu kita lakukan. Tawakal yang sesungguhnya adalah ketenangan hati yang mendalam, yang meyakini dengan penuh keyakinan bahwa apapun hasil yang akan kita dapatkan setelah berusaha maksimal, itulah yang terbaik menurut Allah untuk perjalanan hidup kita. Bukan karena kita malas berusaha atau takut menghadapi tantangan, tapi karena kita yakin sepenuh hati bahwa setelah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, Allah lah yang akan menentukan jalan terbaiknya untuk kita. Dan Allah berjanji dengan sangat indah dalam surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini bukan berarti semua keinginan duniawi kita akan terpenuhi persis seperti yang kita mau, tapi ini berarti semua kebutuhan jiwa kita, kebutuhan spiritual kita, kebutuhan kebahagiaan hakiki kita akan tercukupi dengan ketenangan, kedamaian, dan keberkahan yang tidak bisa dinilai dengan materi apapun di dunia ini. Kita harus jujur mengakui, sahabat, bahwa tidak semua yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu mudah untuk kita terima dengan lapang dada. Ada kalanya hidup terasa begitu berat, begitu menyakitkan, sehingga kita bertanya dengan hati yang terluka, "Ya Allah, mengapa harus saya yang mengalami ini?" Mungkin di antara kita ada yang sedang berjuang melawan penyakit serius yang menguras tenaga dan pikiran. Ada yang harus merelakan kepergian orang terkasih untuk selamanya. Ada yang mengalami kegagalan dalam bisnis hingga bangkrut total. Ada yang putus cinta dengan orang yang sudah dicintai bertahun-tahun. Ada yang tidak kunjung dikaruniai keturunan meskipun sudah menikah lama. Atau ada yang mengalami PHK di masa sulit seperti sekarang ini. Saat-saat seperti itu, wajar jika hati kita terluka, wajar jika air mata mengalir, wajar jika kita merasa down dan kehilangan semangat. Tapi ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mengagumkan. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya itu baik. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Kita harus jujur mengakui, sahabat, bahwa tidak semua yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu mudah untuk kita terima dengan lapang dada. Ada kalanya hidup terasa begitu berat, begitu menyakitkan, sehingga kita bertanya dengan hati yang terluka, "Ya Allah, mengapa harus saya yang mengalami ini?" Mungkin di antara kita ada yang sedang berjuang melawan penyakit serius yang menguras tenaga dan pikiran. Ada yang harus merelakan kepergian orang terkasih untuk selamanya. Ada yang mengalami kegagalan dalam bisnis hingga bangkrut total. Ada yang putus cinta dengan orang yang sudah dicintai bertahun-tahun. Ada yang tidak kunjung dikaruniai keturunan meskipun sudah menikah lama. Atau ada yang mengalami PHK di masa sulit seperti sekarang ini. Saat-saat seperti itu, wajar jika hati kita terluka, wajar jika air mata mengalir, wajar jika kita merasa down dan kehilangan semangat.
Tapi ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mengagumkan. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya itu baik. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Dan jika dia mendapat kesusahan, dia bersabar, maka itu juga baik untuknya. Dan hal itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Subhanallah, hadis ini mengajarkan kita perspektif hidup yang luar biasa. Di balik setiap musibah yang menimpa, di balik setiap kesedihan yang kita rasakan, di balik setiap kegagalan yang kita alami, selalu ada hikmah besar yang Allah sembunyikan untuk kita. Mungkin hikmah itu tidak bisa kita lihat saat ini. Mungkin baru akan kita sadari dan kita rasakan bertahun-tahun kemudian. Tapi percayalah dengan sepenuh hati bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidup ini yang sia-sia dalam takdir Allah. Bahkan kegagalan-kegagalan yang paling menyakitkan, bahkan kesalahan-kesalahan yang paling kita sesali, bisa menjadi jalan menuju keberkahan yang lebih besar, pintu menuju kedewasaan iman yang lebih dalam, dan tangga menuju level spiritual yang lebih tinggi. Ada satu kebenaran universal yang perlu kita renungkan bersama. Apapun yang sampai kepada kita, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, kesuksesan maupun kegagalan, kesehatan maupun penyakit, semuanya memang sudah ditulis untuk kita secara spesifik. Dan sebaliknya, apa yang tidak sampai kepada kita, sekuat apapun kita mengejarnya, segencar apapun kita berusaha mendapatkannya, jika memang tidak ditulis untuk kita, maka tidak akan pernah menjadi milik kita. Ini bukan berarti kita jadi pesimis atau tidak berusaha, tapi ini mengajarkan kita untuk tidak iri hati pada pencapaian orang lain, tidak merasa inferior ketika melihat kesuksesan teman-teman, dan tidak stres berlebihan ketika usaha kita belum membuahkan hasil seperti yang kita harapkan